Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita berbahagia sekali malam ini karena Gus Munib sudah bergabung dengan kita lagi setelah 1 tahun Gus ya, enggak ngaji. Dari tahun 2002, sekarang sudah 2023. Ini juga kelihatannya sudah tahun ke-10 kita ngaji hikam ini ya, sudah enggak terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif min tajdidin ahmadina. Qala subhanaka la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan beberapa bacaan yang kemarin. Nanti akan kita sebutkan definisi wali ya, mungkin ada yang belum tahu, tapi ini definisi versi kitab-kitab. Ya tentu yang populer atau yang pernah kita belajar ya Risalah Qusairiyah. Kemarin sudah kita membahas cahaya hati, nurul qulub min khazainil ghuyub. Lalu lanjut ada 2 cahayanya itu yang dengan cahaya atau senter spiritual itu nampak makhluk-makhluk ini, alam raya ini. Yang kedua dengannya nampak nanti ausof, sifat-sifatnya Allah. Kemudian keduanya memiliki hijab nanti, baik hati maupun nufus, nafsu itu juga dihijab. Nah malam ini adalah hikmah atau aforisma terakhir pada juz pertama. Nanti juz kedua ini juga dimulai dengan wali, keren sekali ini. Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min husnil dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua rekan-rekan teman-teman yang membaca tadi. Juga selamat datang kepada Ustadz Nizam yang sudah mulai ngaji lagi ya. Saya tidak tahu entah diancam mau dinikahi adiknya sama Heri itu lalu beliau ngaji lagi. Tapi apapun itu yang penting sudah ngaji lagi ya. Sudah hebat itu. Baik, karena setiap ngaji ini pengarangnya ini menyimak ya, muallifnya ini. Dan para malaikat itu menyaksikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Satara anwarus sarairi bikasai fi zawahiri ijlalan laha an tubtazala biwujudil izhari wa ayyuna da'alaiha bilisanil ishtihari. Satara anwarus sarairi, Allah menutupi cahaya batin, cahaya hati yang sir tadi itu loh, yang rahasia itu. Dengan apa? Bikasai fi zawahir. Kasifah ini maknanya masif, pekat, padat, rimbun. Dengan masifnya kegiatan-kegiatan lahiriah. Ya entah berdagang, bertani, menikah, dan lain-lain ya. Kalimat terakhir itu penting. Tidak ada lain tujuannya ijlalan. 2 isinya ijlal nanti. Allah ini memuliakan, mengagungkan kepada anwarus sarair tadi, khususiyah yang ada pada para kekasihnya Allah tadi itu, antuk tazala biwujudil izhari, supaya cahaya batin tadi tidak diperhinakan, direndahkan manakala tampak nanti. Yang kedua wa ayyuna da'alaiha bilisanil istihar, atau nanti malah dikultuskan, diviralkan, dikonversi menjadi materi. Allah sengaja menutupi itu karena memang para wali rahasianya Allah. Jadi hikmah malam ini akan kita mulai dengan pertanyaan, mengapa jauh lebih sulit mengenal wali daripada mengenal Allah? Itu pertanyaan Imam As-Sakandari ya, guru Alexandria. Kok mengenal Allah ini gampang? Bahkan anak-anak kecil sudah tahu wujud kidam bako yang dulu di sini Burhan menganggap hafalan Hidayatul Awam prestasi. Begitu datang ke pondoknya Pak Qadir itu ternyata bocil-bocil sudah hafal itu. Ya sama dengan main lato-lato yang amatir kan masih gini-gini apa kan ke belakang. Untuk yang profesional itu main dalam sarung. Hanya lewat saja sudah bunyi tuh, gitu. Bahkan berbunyi tepuk pramuka tadinya. Itu sudah sangat profesional ya dengan gaya tornado dan lain-lain itu. Ya entah diikat ke apa. Nah kemarin ngaji di online saya lupa, keceplosan ya.
Ya pokoknya diikat ke sarung atau apalah, ke sesuatu di dalam itu. Hanya dengan ya sambil merokok, sambil gini-gini tiba-tiba. Nah katanya kan ada kompetisi di Milkindo nanti, turnamen main lato-lato. Nah salah satu teman kita doakan Pak Khalid ya, beliau bermasalah dengan lato-latonya itu. Jadi gimana telur ya, beliau bermasalah dengan lato-latonya supaya ya Allah berikan kesembuhan dan ngaji lagi. Baik, jadi teman-teman di sini Gus juga ya karena tidak bisa bantu apa-apa ya kita doakan bareng-bareng supaya beliau Gus Munib, Pak Khalid yang banyak ya ada hal-hal yang harus diselesaikan ya semoga cepat selesai. Baik, ini teman-teman untuk lebih gampang paham kita juga membaca hikmah sebelumnya ya. Kalau sesudahnya nanti belum ya. Yakni hikmah tadi sudah disinggung oleh beberapa. Subhana man sataro di tengah itu loh. Ketemu ya, ini dia. Nah, yang ini. Di tengah itu ada lengkap itu teksnya. Subhana sebenarnya masih ada lagi penggalannya, tapi sampai di situ dirasa sudah cukup ya. Subhana man sataro sirrul khususiyati bizuhuril basyariyati. Jadi sir khususiyah, rahasia kewalian, karomah, spiritualitas, intimitas dengan Tuhan, itu memang Allah tutupi. Maha suci Dia yang menutupi keistimewaan para kekasihnya dengan kegiatan-kegiatan zahir atau sisi kemanusiaan. Ya tadi disinggung ya para nabi itu. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam itu beliau hanya dahar ya, makan itu sehari 1 bulan 1 kali, segera Allah tegaskan di Quran itu. Itu keduanya yakulani wahuma yakulani ta'am. Dua-duanya makan kok. Artinya masih manusia, bukan Tuhan. Bahwa saudara kita ada yang mengimani sebagai Tuhan ya. Nasrani itu akidah mereka, kita tidak mencampurinya ya. Wahuma yakulani wa ummuhu siddiqah. Ibunya itu orang yang ya julukannya Siti Maryam ini perempuan yang paling banyak julukannya. Qonitah ya, siddiqah, shodiqah dan seterusnya. Baik. Nah untuk paham apa itu Anwarus Saroir, itu kita persamakan Anwarus Saroir, kita persamakan dengan khususiyah. Ini supaya paham saja ya, jadi ini kurang lebih sama ya. Kalau kasaifiz zawahir kita persamakan dengan basyariyah. Supaya teman-teman yang baru mungkin tidak kesulitan ya. Basyariyah, sisi kemanusiaan. Ya banyak sisi kemanusiaan ya, makan, menikah dan lain-lain. Sekali lagi karena kalimat itu pesanan kelihatannya. Sataro anwar saroiri, Allah menutupi nur atau cahaya batin, cahaya sirnya para wali itu. Ai anwaru qulubi auliyaihi bikasaifiz zawahiri, ai bil ahwali, dengan peristiwa atau kejadian-kejadian allati yatalabbasuna, yang mana mereka bergiat, yang mana mereka berkeseharian biha dengan ahwal itu, fi zawahirihim, ya dalam aspek lahiriah mereka. Tak hanya itu, wa yata'atunaha, mereka menggunakan ahwal itu minas sonai, untuk bekerja. Salah satu makna sonai ya industri, kerajinan, pertukangan, arsitektur dan lain-lain ya, wairiha dan lain-lain. Fa inna tilkal ahwala, karena ahwal itu peristiwa, kejadian, kesibukan keseharian, aktivitas itu, rutinitas itu adalah kasaif, sesuatu yang masif. Ai hajibatun, itu juga menjadi hijab liwairihim, bagi selain wali, anil itlai ala anwarihi qulubihim, untuk ditampakkannya cahaya hati mereka atau sanubari mereka. Baik, sebelum terlalu jauh, wali itu apa sih? Jadi kalau di Risalah Ladunia itu makna wali itu dua. Wali ya, sebenarnya begini, tulisannya kan waliyun, ini siwat mubalaghah dari wali. Jadi taruhlah ini qadir, ini bentuk mubalaghah dari qadir. Jadi waliyun adalah bimakna fa'il, ai bimakna maf'ul, orang yang senantiasa dijaga,
dilindungi, dirahasiakan oleh Allah. Maka nama lainnya adalah mahfuz. Itu level di bawah maksum ya, tentu di bawah para nabi alaihissalam. Ini ada yang belum tahu ya, kalau di sini yang sudah lama-lama ngaji sudah lama ya, sudah tahu semua saya kira. Yang ustaz lah. Jadi waliyun itu bentuk mubalaghah dari wali, sama dengan qadir bentuk mubalaghah dari qadir. Maknanya orang yang senantiasa dijaga, dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah itu. Nah, makna yang kedua di Risalah Qusairiyah itu menarik. Itu adalah man tawala ta'atuhu. Ini makna pertama ya. Makna yang kedua adalah man tawala ta'atuhu min ghairi takhalluli maksiyati. Nah, ini dia. Adalah orang yang senantiasa, orang yang ketaatannya ini terus menerus, tawala terus menerus ya, senantiasa, konsisten itu. Min ghairi takhallulin, tanpa dicampuri atau dicederai dengan maksiat. Nah, itu makna wali. Ya sulit. Maknanya wali kan senantiasa dijaga. Jadi man tawala ta'atuhu, orang yang ketaatannya senantiasa terus menerus, tak henti-hentinya, min ghairi takhalluli maksiatin, tanpa dicederai, dicampuri oleh satu kemaksiatan pun, itu wali. Makanya agak sulit ya. Nah, untuk Heri tidak usah cemas, ya sudah wali ini sajalah. Wali apa? Wali murid nanti ya. Nah, kalau kata Imam Zarruq, ciri-ciri wali 3. Yang pertama adalah isarul haq. Sekarang ciri-cirinya. Nomor 1 adalah sini saja, isarul haq. Sudah jarang nulis saya. Lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan Allah. Kalau orang sudah memprioritaskan Allah, lebih memprioritaskan Dia Subhanahu tabaraka wa ta'ala, lantas wal i'radu 'anil khalq. Nah, yang kedua ini. Al-i'rad. Ya, dia bukan berpaling dari makhluk itu. Sudah memprioritaskan Allah kan, jelas itu. Nah, yang ketiga ini dia, jangan tinggalkan, ini penting ini, karena beliau Ahlus Sunnah ya. Wal iltizam. Yang ketiga adalah iltizam. Iltizam ini berkomitmen. Berkomitmen, konsisten dia. Iltizam sunnah bisidqi. Iltizam dengan syariat, terhadap syariatnya Kanjeng Nabi, bisidqi dengan benar. Ya sama dengan atau kapan ada pertanyaan atau apa yang kita cerita itu, main bola kok sujud syukur, itu tidak benar secara syariat. Sujud itu harus suci, menghadap kiblat ya kan, meskipun itu hatta sujud syukur ya suci dulu dari hadas, menutup aurat ya seperti syaratnya sholat lah, itu baru nanti sujud. Nah, tapi ya mereka kan tidak punya ilmu di situ, ya sudah baguslah sujud syukur itu kan, daripada keayang atau jumpalitan kan angel nanti itu, ya sudah baguslah karena yang dibaca memang ini syukur misalnya. Ini jangan lupa ya, yang ketiga iltizamus sunnati bisidqi, konsisten kepada syariatnya Nabi. Ya, kepada syariat agama ini dengan benar. Ya, seperti dicontohkan Nabi, diteladankan para sahabat atau para ulama, baru itu benar itu. Baik, itu dia ya. Selebihnya ya kita tidak tahu karena kita belum ada di sana. Karena ada orang ini kadang mencocok-cocokkan cocokologi dirinya, lebih tepatnya nafsunya, dengan Quran, dengan wali ya. Bahkan banyak sekali sering kita dengar orang menista Nabi dengan malam Jumat sunnah Rasul katanya. Kok Nabi dinistakan pada aspek itu saja ya kan? Itu sangat menista.
mungkin mazhabnya Jepang, ya kan. Nah, teman-teman yang belum tahu, Pak, kenapa di Jepang ini banyak film bokep? Di Jepang itu setiap pernikahan hanya 27% yang mau punya anak. Makanya film Unyil itu, untung nggak ada sipul ya. Itu karena bapaknya panggilannya Pak Unyil katanya. Jadi saya dianggap menyinggung bapaknya beliau. Padahal memang maksud saya memang Unyil gitu ya. Jadi film biru, film Unyil itu banyak di sana diproduksi paling besar ya, salah satunya bahkan di bawah Hollywood itu, di bawah Amerika. Kenapa? Karena di sana pasangan itu tidak mau punya anak. Setiap orang punya anak itu kalau di kurs uang dibiayai negara 120 juta. Nggak mau mereka punya anak, itu kan aneh. Giliran Indonesia bikin anak, atau nggak berhenti produktif. Nah itu dia. Apalagi bisa kita pelajari, itu kan industri itu. Korea banyak film bucin, film romansa. Kenapa? Karena 60 sekian ya, saya lupa 60 sekian pokoknya, 60 lebih ya, 60% lebih pasangan ini gampang bercerai. Maka butuh film bucin-bucin begitu supaya romantis dengan keluarganya. Ya ini menyimak betul. Harusnya ngaji begini Pak dari kemarin katanya. Giliran saya mau berhenti mondok baru begini ngajinya. Dia memang sengaja. Daya tuh serius itu. Oke. Jadi kenapa banyak film romansa, film bucin apa dan seterusnya? Karena memang banyak pasangan bercerai. Di Indonesia banyak film-film superhero. Di sini ada Herudin namanya. Film-film superhero kenapa? Di sana kriminalitas itu tinggi. Kan filmnya hero semua. Ant-Man, manusia nyamuk apa? Kutu ya, manusia kutu. Semut, kemudian Spider-Man, Malaysia niru Cicak Man. Ya karena di sana kriminalitas, tindak kejahatan, tindak kriminal itu tinggi. Makanya dengan itu nanti pada anak-anak tumbuh semangatnya untuk membela kebenaran apa dan lain-lain. Indonesia melampaui itu semua, Gus Munib itu. Apa ini film ndak kelas ini? Bikin sinetron azab. Nah, itu Indonesia itu. Jadi azab apa man? Paling mau dijadikan makalah ini kan SD kan ya, apa BGSD. Cocok Pak untuk presentasi Pak. Karena Maman itu tadi disinggung Nafis itu. Tadus bin Nikmahnya untuk menampakkan dia pinter itu di sana. Udah Fauzi kan bawa gerombolannya kan, anak buahnya lah, kadernya itu. Apa pokoknya yang sangat kagum ke Fauzi. Saya bilang ke teman, ini Fauzi paling bodoh di sini. Nah, lalu runtuh marwahnya Fauzi. Memang tujuannya itu, supaya tidak sombong. Jadi begini, kenapa sih saya ya berpakaian yang biasa-biasa, ya kadang pakai kaos apa, celana pendek, karena memang tidak ada lagi ya, memang hanya punya itu. Jadi begini, orang yang alim itu sudah punya wibawa tinggi, orang berilmu loh ya, intelektual itu. Kalau ditambah saya pakai surban, ya kan, ditambah dengan tutur kata yang baik, jadi ketemu orang misalnya siapa lah, ketemu siapa sini Pak To atau ke warung kan beli kembalian itu, langsung saya warka'um marroki'in, keluar rokok itu ya, masna wasulat sawaruba samsu keluar itu. Setelah kasih kembalian bertakwalah kepada Allah, itu nanti disembah, nanti dikultuskan bilisan istihari. Man, dia membayangkan ulama itu jauh man, jadi membayangkan dirinya ulama. Apa itu jauh itu, macam Niko saja, bayangkan jadi KUA itu. Ya, itu saya itu Pak, dia sudah menghayal itu. Karena saya aslinya 2 orang katanya itu, katanya Mama. Jadi orang berilmu itu sudah punya wibawa, apalagi akhlaknya baik, apalagi bernasab baik ya. Berapa wibawanya itu kan berlipat-lipat ganda itu. Ditambah tutur katanya baik dan berpakaian yang begitu. Nah itu saya tidak terlalu setuju ya dengan pakaian apa dan seterusnya. Baik, kita pakai ya biasa saja lah itu seperti umumnya. Tapi saya mengapresiasi mereka yang pakai gamis, rangkap 3, apa surban segede parabola atau banyak truk itu ya menurut saya keren. Cuma yang lebih keren ya kalau mau ditiru ya cara berpikir Nabi itu kan lebih keren. Yang jamalul akal kata Imam Al-Asqalani. Baik, itu dia. Nah, oleh karena itu, karena wali ini kan orang yang senantiasa dilindungi, dijaga, dirahasiakan oleh Allah. Sebagaimana redaksi yang kita baca ini.
Tujuannya ini visi supervisinya adalah ijlalan, karena Allah ingin mengagungkannya dari segala bentuk antubdala tadi. Kita teruskan sedikit, mana tadi? Wa inna ma satarotil kal anwar ma'anna zuhurat tam. Zuhur itu kan sudah terang. Zuhur kan persis matahari di atas kepala kita itu. Ditambah tam, sempurna lagi. Dan hanya saja sesungguhnya Allah menyembunyikan, menutupi tilkal anwar, cahaya batinnya para wali, para kekasih Allah itu, khususnya itu ma'anna zuhurat tam. Padahal itu benderang sekali. Yang tadi dikatakan mengalahkan cahaya matahari. La yambaghi ayyakuna illa laha. Nah tadi malam teman-teman kesulitan ini ya. Jadi buang saja la dan ilah nanti paham. Yang memang protokolnya harus demikian. Memang harus disembunyikan, harus ditutupi. Bahaya sekali. Makanya jauh lebih sulit. Di awal tadi ada statement mengidentifikasi wali daripada mengidentifikasi atau mengenali Allah itu. Nah siapa yang mula-mula tahu wali di Indonesia? Supir bis. Nah itu dia. Ini di luar dugaan mungkin ya. Jadi dulu Gus Jarwo Wali Songo kan standar tuh kan ya. Supir bis tahu Gus Dur wali ke-10. Nah itu dia. Jadi kewalian Gus Dur terbongkar oleh supir travel atau supir bis itu. Itu dia. Akhirnya sampai sekarang kan wali-wali itu. Ini Gus Dur wali 10 untuk menggenapi Wali Songo lah itu. Dan untung kemarin makamnya Imam Al-Ghazali itu tidak jadi dipindah ke Indonesia. Wah itu kalau jadi banyak kan itu wisata religi itu. Jadi di Indonesia batu saja jadi sumber mata pencarian, jadi ekonomi. Batu nisan itu, epitaf batu nisan itu. Ada batunya siapa lah kan, lato-lato kan itu ya. Jadi lato-latonya siapa itu menjadi sumber penghasilan ekonomi dan lain-lain. Di Indonesia itu ya, karena menganut ini sebenarnya warisan dari agama Kapitayan, karena agama Kapitayan itu menyembah Sang Hyang Taya, zat yang maha bening. Lalu itu disederhanakan dalam bahasa Jawa toyo, air yang bening, yang jernih gitu ya. Simbolnya, perlambangnya adalah semua kata watu atau bahasa kita batu, ratu bahasa Sekerta datu ya, tulah, tuah, ada satu lagi sebenarnya tuyul ya kan. Kemudian tapi teman-teman mungkin menangkap kita guyon-guyonnya saja ya, padahal ini kajian serius ya, ini kajian para wali sebenarnya. Sampai ada santrinya Habib dulu nunggu cerita apa ya, cerita yang ke Jepang-Jepangan tadi itu. Pak, kok enggak ada cerita yang kayak kemarin ya? Loh, cerita yang mana? Ya yang kayak kemarin Pak. Lalu saya tanya kan, karena memang ada gurunya itu. Anda mau ngaji atau mau dengar cerita itu? Kata saya. Nah, cerita yang begitu-begitulah, cerita lato-lato. Jadi praktisi lato-lato main di dalam sarung. Hukum Archimedes itu. Nah, nanti cari sendiri hukum Archimedes itu. Memang sengaja Allah sembunyikan ijlalan laha, demi mengagungkan, memuliakan anwar atau as-sarair tadi. Antub tazala biwujudil izhari. Kalau manakala nanti diperhinakan begitu tampak, atau kalau nyata, kalau tampak justru direndahkan, diperhinakan. Di satu sisi serta wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Serta nanti diseru, diviralkan, dipanggil, dikultuskan bilisanil istihar. Ya diviralkan lah itu. Jadi ada video itu di bis ya, atau mungkin kereta betul, di KRL ya. Jadi ada santri berdiri sebenarnya di bis itu, di kereta itu, begitu mau minum duduk. Wah itu viral, begini akhlaknya santri apa. Menurut saya standar, bahkan bodoh itu. Karena Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri. Nah, suatu ketika saya ngaji ya di Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Timur. Khutbah itu Gus ya. Gimana haus kan ya, minum kita kan, minum itu. Wah, itu minum kok enggak duduk itu. Duduk ini kalau sudah jeda satu khutbah. Ini loh hadisnya, bahwa Nabi itu minum sambil berdiri itu pernah. Hadis, iya, makanya hadis jangan ngambil dari kalender, cuma 4. Kalau kalendernya 4 lembar. Enggak ada kalender yang cuma 1 lembar kan. Jadi selesai nanti.
Ternyata hadisnya an-nadhafatu minal iman. Yang itu hadis maudhu sebenarnya. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting sudah tahu bahasa Arab lah sedikit. Yang ke Arab-Araban itu loh biasanya ada ya. Ana Arab, tapi ana memanggil istri ana dengan Inggris, bil Injiliziyah ya kan. My wifey. Keliru, manggil my wife itu keliru. Itulah kalau ini ya. Sudahlah bahasa kita saja yang sekiranya orang lain paham. Nah, itu dia yang dimaksud ahwal itu. Jadi ulama ini atau para wali ini hidup dalam keseharian normal sebagaimana manusia pada umumnya. Dulu para ulama aja yang hebat-hebat itu juga ya jadi tukang genteng, tukang gembok, pandai besi, tukang servis jam, tukang perbaiki kunci ya, pembuat wall, pemintal benang dan lain-lain. Itu enggak malu lah. Kalau sekarang ulama itu gengsi. Begitu disebut ustadz, loh ustadz gitu loh, ustadz itu wiritan tok katanya itu. Wiritan tapi kok terdengar ada kata-kata, oh ternyata main lato-lato bersama istrinya. Peradaban sarung berarti itu. Baik. Aili annaha rafi'atul qadar, jalilatul khatar. Kenapa? Karena memang derajat kewalian tadi itu anwar atau anwarus saroir tadi itu rafi'atul qadar, jalilatul khatar, itu kedudukan yang tinggi, itu derajat yang istimewa. Lantas fa'ajallaha, Allah agungkan muliakan ia anil ibtidari, dari segala bentuk penghinaan atau perendahan penistaan laha terhadap anwarus saroir. Manakala kalau nanti biwujudi izhariha, kalau nampak. Yang kedua wasona, dan sebagai bentuk proteksi, wasona dan melindungi Allah kepada anwar tadi, anwarus saroir tadi, min ayyunada 'alaiha bilisanil istihar. Rahasia kok diumbar, ya kan? Wali itu kan dilindungi, dirahasiakan oleh Allah. Maka redaksi yang dipilih mu'alif musannif di sini adalah sir, saroir. Memang rahasia betul itu, asror ya, rahasia-rahasianya Allah. Dan salah satu nama Nabi kita adalah Sirrullah, selain Nurullah ya. Nama Nabi Muhammad itu adalah memang rahasianya Allah. Bainal aghyar, di antara sama makhluk. Fayakunu dzalika naw'an minal ihana. Nanti istihar itu adalah bentuk ihana, bentuk penistaan biha terhadap nurnya Allah yang agung, khususiyah yang Allah sematkan kepada para kekasihnya, pada arifin, pada auliaillah tadi itu. Wa qad taqaddama hadza fi qoulihi, ini tadi, dan sudah berlalu hadza hikmah atau penjelasan ini fi qoulihi dalam hikmah sebelumnya, yakni pernyataan beliau mu'allif ya, Imam Tajuddin As-Sakandari, man satara sirrul khususiyati bidhuri subhana man satara sirrul khususiyati ilahiri, yakni bidhuril basyariyati. Karena begini, orang ini semakin terang nampak bermusyahadah kepada rububiyah Allah, dampaknya adalah ubudiyahnya semakin tinggi, ubudiyahnya itu semakin istimewa. Kemudian lakin a'ada, akan tetapi beliau mu'alif ini a'ada sekali lagi mengulangi dzalika terhadap hikmah tersebut, man sataro tadi huna, dengan hikmah yang sekarang maknanya sataro anwarus saroir bikasaifiz dzawahir li ajli ta'lil al-mazkur. Ya karena memang tujuannya, alasan yang sudah disebutkan tadi itu, yakni Allah ingin mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan. Wa aidon, lagi pula sitruha rahmatun, lagi pula satir, hijab dari Allah ini adalah rahmat, sebentuk rahmat minallah bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman, yang konsisten imannya ya. Idlau zaharat asrarul walayah, seandainya nampak atau terang atau benderang rahasia-rahasia kewalian tadi, ala hadin kepada seseorang, maka la ujabat ala man zaharat lahu hukukon, yang bersangkutan wajib memiliki kewajiban untuk menunaikan tanggung jawabnya, hak-haknya, maknanya tanggung jawabnya. Ya tugasnya wali banyak, dan boleh jadi si wali tidak sanggup, atau orang yang di sekelilingnya nanti tidak sanggup. Jadi sama dengan begini, Imam Bahaudin An-Naksabandi iseng-iseng. Biasanya kalau begini ini mau ada orang mati, lalu mati. Atau ikan-ikan yang sudah dimakan di Manaqib Syamsul Qadir Jilani itu,
ikan, kemudian kambing dan seterusnya dihidupkan lagi. Nah ini orang bisa menganggap sihir apa dan lain-lain nanti. Dan itu akan berbahaya ya. Layak jurung al qiyam, yang tidak bisa, tidak kuat si empunya tadi, sang wali, manakala Allah buka rahasia kewaliannya itu biha, untuk menunaikan hukuk tadi, kewajiban-kewajibannya. Fa idza qasara waqa fil mahdzur. Kalau tidak mampu ya maka terjerumus dalam dosa ya, kewajiban kok tidak dilaksanakan. Nah secara sederhana begini, banyak sekali atau contoh ini cerita dalam autobiografinya Raja Murad IV, memimpin 1623 sampai 1646. Raja Murad ya kaisar ya, raja di Turki Utsmani itu memimpin selama 23 tahun ya, di 1623 sampai 1646. Jadi suatu malam beliau ini gelisah terus nanya ke guru spiritualnya begini, ke kiai-kiainya lah, ke ulama-ulama itu. Terus kata salah satu gurunya begini, saya lupa ya, Syekh Barizi kalau tidak salah namanya itu. Ya lah, pokoknya gurunya lah itu, kiainya ya. Raja ini hubungan paling dekat dengan rakyat katanya. Apa istri saya yang membuat saya cemas, apa anak-anak saya? Lalu kata gurunya, tidak. Raja, pemimpin, hubungan paling dekat dengan rakyatnya. Anda keluyuran saja, bahasa sekarang belusukan lah itu. Lalu keliling itu ke rakyatnya itu. Dan waktu itu musim dingin, turun salju pakai baju tebal ya. Ada mayat tergeletak di tanah itu. Dipegang persendiannya, kakinya, lehernya. Ini orang sudah meninggal ini. Dan orang-orang tidak ada yang tahu itu, bahwa beliau itu raja atau sultan ya, betul sultan istilahnya. Sultan Murad IV ya. Kemudian dipanggil orang-orang, loh ini ada orang mati loh, kok kalian tidak ngurus katanya. Ayo kita urus ini jenazah ini kita hormatilah, kita mandikan, disolati ini. Bukankah ini umat Muhammad juga katanya. Enggak mau katanya itu. Loh kenapa? Ini pendosa. Setiap hari itu berlangganan beli minuman katanya. Ada ditulis dalam bahasa Arab. Dia beli minuman. Ya kemudian datang ke pelacuran namanya khamr ya, wine ya. Ya pokoknya bermaksiat lah, ya minum apa, berzina dan lain-lain. Kami tidak akan ngurus itu katanya. Terus nanya ke pembantu, ayo cari rumahnya orang ini, kita antarkan ke rumahnya. Dicari, ketemu. Terus bilang, apa betul ini suami ibu kepada si perempuan tadi? Iya betul suami saya. Ini sudah meninggal dan tidak ada yang ngurus. Terus ditanya, apa betul suami Anda ini adalah orang yang sebagaimana dituduhkan masyarakat yang saya temui? Ya ini pendosa lah, tukang minum apa, berzina dan seterusnya. Lalu kata istrinya, tidak. Ini orang soleh, ini kekasih Tuhan. Jadi beliau ini setiap hari beli minuman. 2 botol, 5 botol itu, pernah 50 botol dibeli sekaligus itu. Ditanya oleh penjual, buat mandi katanya. Jadi tidak hanya minum, buat mandi juga katanya. Nah jadi beliau ini buang botol-botol itu ke toilet. Jadi dibuang. Alhamdulillah saya sudah mengurangi potensi dosanya orang-orang di kampung saya. Jadi caranya bukan dengan, tutup warungmu, tidak. Itu mata pencaharianmu. Sudah saya beli 50 botol katanya, dibuang. Itu setiap hari. Siang, sore ya. Nah hampir setiap malam datang ke pelacuran. Kamu setiap malam melayani berapa orang? Ini nyaris seperti Allah Yarham, salah satu ulama Nusantara ya, salah satu kasih Allah Gusmi ya, Allah Yarham itu. Kamu setiap malam melayani berapa orang? 2. Malam ini jatah saya. Kamu tutup kamarmu, kamu jangan melayani siapapun. Ini bayarannya. Kok ngantuk ya men? Lalu begitu pulang sampaikan ke istrinya, alhamdulillah saya sudah kurangi 1 potensi. Bukan dosa ya, kan sok-sokan kalau saya kurangi dosa, tidak. Saya sudah alhamdulillah saya kurangi dengan harta yang saya punya, karena beliau bekerja ya. Punya toko. Saya sudah kurangi 1 kemungkinan, 1 potensi dosa yang akan dilakukan orang-orang dengan berzina. Nah, terus kata istrinya begini Pak, kayak bilang ke Sultan Murad, belum tahu identitasnya bahwa beliau itu sultan itu. Begini Pak, saya sudah katakan ke suami saya, bahkan anak-anak saya pun benci ke suami saya ini katanya. Jangan lakukan itu. Nanti kalau kamu mati tidak ada yang ngurus katanya. Biarin saja katanya. Nanti yang akan ngurus pemakaman saya ini raja katanya, sultan dan para ulama. Nah itu langsung bersimpuh itu Raja Murad, Sultan Murad tadi. Memang betul, demi Tuhan saya raja ini. Saya Sultan Murad ini. Dan
besok akan diurus dengan pemakaman secara kenegaraan, secara militer ya. Dan para ulama, gurunya tadi itu yang imami langsung saja, atau Syekh Barji tadi itu ya, nanti yang imami sholatnya itu. Nah ini juga ada wali yang demikian, yang memang Allah tutupi. Nah begitu terbuka nanti biasanya mati kalau sudah dibuka kewalian seseorang itu ya mati atau apa ya, dan tapi kebanyakan meninggal. Itu seperti cerita salah seorang kiai ya kepingin naik haji, sowan kepada Mbah Hamid Pasuruan, itu Kiai Hamid ya, yang di dekat alun-alun ya, di makam apa, di masjid itu makamnya beliau. Jadi sowan, saya kepingin naik haji katanya. Terus kata Mbah Hamid, waduh saya bisa bantu apa ya, saya punya sepeda ini, bawa saja sepeda saya, sepeda ontel itu. Kamu temui ada orang nanti di perbatasan Pasuruan Bangil itu, ada orang tua, ada lelaki duduk di bawah pohon dan itu telanjang, minta doa sama orang itu. Waduh, suruh minta doa ke orang telanjang, itu dia wali mastur ya, Allah tutupin. Sampai di situ, assalamualaikum Pak telanjang katanya. Saya suruh minta doa sama Mbah Hamid, langsung marah-marah itu. Ya Rohim membayangkan ya, orang ajar Hamid itu begitu kan ya, kalau bahasanya Rohim, kurang ajar itu orang itu. Saya sudah tutupi ini puluhan tahun kok malah dibuka. Ya sudah, kamu berangkat sana kalau mau haji itu. Lalu beliau meninggal, dan begitu dikafani mau dimakamkan, hilang jenazahnya itu. Nah itu sama persis dengan banyak ya, siapa Syekh Nawawi Banten itu, ketika di pemakaman itu banyak kesaksian murid-muridnya itu di Indonesia itu ya. Jadi ketika Syekh Nawawi ini mau dimakamkan di sana ya, di Mekah itu, ada salah satu ulama Indonesia tuh kaget karena di depannya ada Nabi, dan langsung pingsan. Begitu bangun itu diceritakan bahwa kok pingsan tadi, kenapa Kiai? Ya salah satu pendiri NU ya, kemudian ya gimana, saya nggak bisa, di depan saya ada Nabi. Dul kamu naik Dul katanya, bukan Dul ya, Dul kamu naik itu, ini jenazah ini biar saya ngurus. Itu Nabi langsung ya gitu ya. Dan setelah beliau katakan itu lalu meninggal Kiai tadi itu. Jadi hati-hati ya kalau sampai ketemu Nabi langsung meninggal nanti itu. Jadi kalau sudah nampakkan. Nah oleh karena itu bersikap wajar saja ya, bersikap wajar, normal, punya kehidupannya itu. Dan saya kira kita semua adalah para kekasih Tuhan ya, dengan makom yang berbeda-beda. Salah satu ciri wali itu ya banyak bersyukur ya, di samping yang ini ya standar ini ya, syukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi, syukur menjadi bangsa Indonesia, ini sudah enak sekali. Syukur bisa ngaji itu sudah hebat itu. Baik, mungkin demikian ya. Jadi secara gampang memang walayah sainthood itu memang levelnya di bawah prophethood, di bawah nubuah ya. Tidak maksum tetapi dia mahfuz. Waliyun ya. Artinya senantiasa dijaga, dirahasiakan, dilindungi oleh Allah. Dan sebaiknya tidak usah diumbar. Bahkan tadi yang dibaca Ustadz Falah itu dia pura-pura bodoh. Nah, mungkin ini dipakai ya oleh sebagian ini. Pak, saya mau ngambil jalan itu Pak, katanya Dita. Bukan, ini memang bodoh betulan itu. Saya mau ngambil jalan ini Pak, siapa tahu saya wali katanya. Bukan, dia memang di sana. Baik, mungkin demikian. Terima kasih kepada semua yang membaca tadi. Dan teman-teman sibuk saja kepada ubudiyah. Tidak usah sibuk dengan walaya apa. Nanti kalau sudah waktunya ya nyampe. Ini saya ingin banyak kan orang begini. Ini para wali Sunan Kalijogo, Wali Songo itu, untuk menghentikan tukang sabung ayam, beliau ikut main sabung ayam. Anda jangan tiru. Kacau kalau nanti Anda wali bukan. Kalau sudah wali baru songo, jangan-jangan wali songot ya kan. Kalau sudah wali silahkan itu. Kalau belum ya enggak usah, syariat saja yang baik. Iltizamus sunnah bisidqi tadi itu. Ini untuk beliau menyadarkan tukang sabung ayam, para penjudi, beliau ikut sabung ayam lalu menang. Nah, kalau ditiru ya kacau itu bukan level kita. Kita taslim saja. Ya sama dengan Dewi Retno itu Sayyidah, itu Syarifah itu ya. Tapi menikah dengan raja Hindu, konon Hindu ya, Raja Brawijaya. Itu kok bisa ya? Orang
keturunan Nabi, Islam, menikah dengan lelaki Hindu. Nah, itu ceramahnya Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi. Sudah gitu, itu dakwah tingkat tinggi, kita enggak usah ikut-ikut itu. Kita taslim saja. Kalau enggak ada peristiwa itu, enggak ada Raja Demak, enggak ada Raden Patah, Tan Kim Han itu. Enggak ada Sultan siapa? Ahmad Alam Akbar Al-Fattah, ya Raden Patah itu. Kalau enggak ada kerajaan Demak, ya enggak ada Jipang, Pajang, enggak ada Mataram, dan Islam enggak akan tersebar di Jawa ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teknisnya sudah kita berbaik sangka, mungkin waktu nikah bersyahadat apa itu berbaik sangka saja. Kok angel ya berbaik sangka itu. Nah, itu beberapa hal yang menjadi rahasia Tuhan dengan para kekasihnya ya. Dan biasanya para kekasih Allah ini lebih nyaman dengan zona tadi itu. Satara Anwar Saroir. Memang ada wali yang masyhur itu ada. Banyak ya, tapi karena wali ini rahasia, intimitas mereka itu mereka rahasiakan dengan Tuhan. Jangan kebalik ya. Kalau ibadah di hadapan banyak orang itu nangis-nangis kemudian lama dan seterusnya ya, disediakan tisu dan lain-lain. Kalau enggak itu disemprot pakai bawang dan seterusnya. Tapi giliran sendirian santai ya. Itu kebalik seharusnya. Malah kalau saya lebih bermazhab, wiritan di hadapan banyak orang dan maupun sendirian lebih baik pendek-pendek saja. Betul ya nih ya? Karena mau buru-buru mau main latu-latu. Wallahu a'lam bishawab.